warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Legi Gustiawan dan teman saya Zulkodri. Kami berdua dari Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya semester 5. Di sini kami ingin menyampaikan materi dari pembelajaran kami, yaitu tentang gaya Lorentz pada MK listrik magnet yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Sudirman SPD MSI. Baiklah, marilah kita sebelum membahas lebih lanjut tentang gaya Lorentz, alangkah baiknya kita mengetahui poin-poin yang harus kita bahas. Yang pertama itu siapa sih penemu gaya Lorentz ini? Yang kedua, apa itu gaya Lorentz? Yang ketiga, bagaimana gaya Lorentz pada kawat berarus listrik? Yang keempat, bagaimana gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik? Yang kelima, bagaimana gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet? Yang keenam, apa sih manfaat dan aplikasi dari gaya Lorentz ini? Untuk materi yang pertama, yaitu siapa sih penemu gaya Lorentz? Pasti teman-teman masih ada yang belum tahu tentang siapa penemu gaya Lorentz. Nah, perhatikan di PPT yang kami sajikan, yaitu gambar orang yang menemukan gaya Lorentz. Dia adalah Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Ia merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar dalam bidang fisika klasik dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengkoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang besar namanya. Teman-teman pasti pernah mendengar gaya Lorentz kan? Tetapi mungkin teman-teman belum mengetahui apa sih arti dari gaya Lorentz tersebut. Jadi gaya Lorentz merupakan gabungan antara elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau I dan induksi magnetik yang ada atau B. Selanjutnya yaitu gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Nah, dapat kita lihat pada gambar gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Ketika sebuah kawat dengan panjang yang dialiri dengan arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar I, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan mengkombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besar gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu gaya Lorentz sama dengan I LB kali sin alfa, di mana I merupakan kuat arus listrik yang mengalir pada kawat, L merupakan panjang kawat, B merupakan kuat medan magnet, dan alfa merupakan sudut yang membentuk oleh B dan I. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan arah gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan pada gambar berikut. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan pertama, menggunakan 3 jari kanan di mana ibu jari adalah arus listrik I, jari telunjuk adalah medan magnet B, jari tengah merupakan gaya Lorentz atau F. Dan gambar kedua yaitu menggunakan kaidah tangan kanan kedua, yang dimana telapak tangan kanan yang terbuka dan lebih mudah digunakan, terlebih jika sudut alfa tidak sama dengan 90 derajat, di mana ibu jari sama dengan arah arus listrik I, keempat jari lain adalah arah medan magnet, dan telapak tangan adalah arah gaya Lorentz, di mana besar sudut tidak dipengaruhi oleh gaya Lorentz. Karena arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan medan magnet. Materi yang selanjutnya yaitu gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ketika terdapat dua arus kawat dengan panjang I dialiri dengan arus listrik sebesar I yang tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B,
maka akan timbul gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak tergantung dari arah arus listrik pada tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arus yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Sebaliknya, jika arah arus pada kedua kawat saling bertolakan, maka arah arus dari kedua kawat akan saling tolak-menolak. Fenomena tersebut dapat kita lihat pada gambar di slide. Yang pertama yaitu arah arus searah, di mana F-nya saling tarik-menarik atau gayanya saling tarik-menarik, dan ketika arah arusnya bertolakan atau berbelakangan, maka gaya yang dihasilkan adalah tolak-menolak. Besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat sejajar berarus listrik dapat dicari dengan menggunakan persamaan F Lorentz sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan M sin 0 I1 I2 kali L per 2 V alpha pada slide, di mana F1 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 1, F2 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 2, I1 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 1, I2 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 2, sin 0 merupakan permeabilitas vakum, I merupakan panjang kawat, dan alfa merupakan jarak antar dua kawat. Dari yang selanjutnya itu gaya Lorentz pada kawat muatan yang bergerak dalam medan magnet. Ketika terdapat muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V pada suatu medan magnetik sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat dihitung dengan rumus F Lorentz sama dengan QVB cross sin alpha, di mana K merupakan muatan listrik atau kolom, V merupakan kecepatan gerak muatan listrik, B merupakan kuat medan magnet, dan alpha merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan V. Materi yang selanjutnya yaitu gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Arah gaya Lorentz pada kasus ini adalah tegak lurus dengan arah kuat medan magnet dan arah kecepatan benda. Arah gaya Lorentz akan berbeda tergantung muatan partikelnya. Perhatikan gambar di bawah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Bila muatan Q positif maka arah V searah dengan I. Bila muatan Q negatif maka arah V berlawanan dengan arah I. Jika arah medan magnet tegak lurus dengan arah kecepatan partikel bermuatan listrik, maka lintasannya akan berbentuk lingkaran sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz. Jadi F Lorentz sama dengan F sentripetal, KVB sama dengan MV kuadrat per R, sehingga besarnya jari-jari lintasan melingkar tersebut dapat dicari dengan R sama dengan MV per KV per B. Untuk materi selanjutnya yaitu penggunaan konsep gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari. Konsep penggunaan gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Dasar kerja motor listrik ini hampir sama dengan dasar kerja sebuah galvanometer. Apabila arus listrik dialirkan melalui kumparan, permukaan kumparan yang bersifat sebagai kutub utara bergerak menghadap selatan magnet. Permukaan yang bersifat sebagai kutub selatan bergerak menghadap ke kutub utara magnet. Setelah itu maka kumparan berhenti berputar. Untuk melanjutkan putaran, tepat pada kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus dalam kumparan dibalik dengan terbaliknya arus. Maka kutub utara kumparan berubah menjadi kutub selatan. Kutub selatannya menjadi kutub utara. Sekarang kutub utara kumparan berhadapan dengan kutub utara magnet. Kutub selatan kumparan berhadapan dengan kutub selatan magnet. Kutub-kutub itu tolak menolak, kumparan berputar setengah putaran sampai kutub utara kumparan berhadapan dengan kutub selatan magnet.
dan kutub selatan kumparan berhadapan dengan kutub utara magnet. Pada saat itu arus dalam kumparan dibalik lagi. Akibat kumparan itu berputar setengah putaran lagi, demikian seterusnya, kumparan berputar terus menerus. Mungkin itu saja materi dari gaya Lorentz pada pertemuan kali ini. Saya Legi Gustiawan dan rekan saya Zulkodri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.